Tuhan. Kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap, memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan, terkhusus juga seluruh kehidupan hamba-Mu, supaya hidup ini boleh Engkau pakai gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai via surga yang sungguh mengasihi kita. Dan saya menyapa kita sekaliannya umat Tuhan dengan kasih Kristus. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, kiranya segala hormat tetap kita persembahkan bagi Dia, yang oleh karena kasih dan kemurahannya kita mendapat kesempatan dari waktu ke waktu hingga sampai pada malam ini di tengah-tengah ataupun melalui ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggu, kiranya membawa kita terus kepada pengertian rohani yang terus semakin bertambah-tambah, pengenalan akan Tuhan yang terus semakin bertumbuh, bahkan kita semakin dewasa secara rohani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh, yang kuat, bahkan juga yang disempurnakan saat Dia datang kembali. Kita sangat bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, saudaraku. Namun dari firman-Nya, dari pengajarannya, kita bisa menangkap dua hal yang selalu Tuhan perhadapkan bagi kita orang-orang percaya. Dari sejak semula sampai juga kepada kitab Wahyu yang sudah kita pelajari. Dua hal yang Tuhan perhadapkan itu adalah hidup dan kematian, berkat atau kutuk, kemenangan atau kekalahan, keselamatan ataupun juga hukuman. Ini yang selalu diperhadapkan kepada kita orang-orang percaya, supaya kita orang-orang percaya ataupun manusia mengambil pilihan. Dan jangan salah dalam menentukan pilihan. Ya, saudara yang terkasih, baik kalau kita kembali kepada perjanjian lama, baik dalam kitab Ulangan kan selalu diperhadapkan. Ya, firman Tuhan berkata, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu hidup dan kematian, tetapi pilihlah hidup. Hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu menuruti mentaati perintah-perintah Tuhan. Kutuk kalau kamu mengabaikan peringatan-peringatannya. Baik juga dalam kitab-kitab yang lain sampai kepada kitab Amos, ya saudaraku, selalu diperhadapkan demikian. Bahkan sampai kepada kitab Wahyu yang sudah kita pelajari. Ya, kepada kita umat Tuhan, orang percaya, kepada gereja diperhadapkan juga dua hal ini. Kemenangankah atau kekalahan? Ya, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusankah, atau hidup dalam dosa dan kejahatan? Maka dalam kitab Wahyu kan dikatakan, orang yang benar bertambah benar, orang yang kudus bertambah kudus, tetapi orang yang jahat bertambah jahat, orang yang najis terus akan bertambah-tambah najis. Ya, dua hal ini selalu diperhadapkan. Keselamatankah atau hukuman? Ya, maka dalam kitab Wahyu diperhadapkan kepada kita pilihan, milih keselamatan atau pilih hukuman. Dan hukuman di sana Tuhan sudah persiapkan hukuman. Saya sudah sampaikan 7 dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam peniupan sangkakala, bahkan 7 dalam bentuk penumpahan cawan muka. Itu hukuman yang terakhir yang akan ditumpahkan ke bumi sebelum nanti hukuman kekal neraka yang kekal itu. Ya, jadi diperhadapkan dua hal ini. Ya, jadi kalau ada orang masuk dalam hukuman, bukan salahnya Tuhan, itu pilihannya sendiri. Kalau ada orang yang hidup di dalam kutuk, bukan salahnya Tuhan, itu pilihannya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mati dalam dosa, bukan salahnya Tuhan, tapi itu pilihannya sendiri. Ya, karena Tuhan selalu menghadapkan dua hal ini kepada manusia untuk dipilih. Maka saya menekankan kepada kita, kalau kepada kita diperhadapkan keselamatan dan hukuman, pilihlah keselamatan.
Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang masuk dalam hukuman Tuhan, itu karena pilihannya. Ya, karena pilihannya. Kita sudah belajar penghukuman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Ya, saudaraku, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan 3 bagian besar, baik dalam pembukaan meterai maupun juga dalam peniupan sangkakala dan penumpahan cawan murka. Iya, selalu Tuhan memberikan kesempatan. Hanya manusia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena itu pilihannya. Iya, baik dalam pembukaan meterai, baik dalam peniupan sangkakala. Dalam peniupan sangkakala ketika Tuhan menghukum alam ini pun selalu sepertiga. Sepertiga laut, sepertiga sungai-sungai dan sumber-sumber air, sepertiga juga matahari, bulan dan bintang menjadi gelap, selalu sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi manusia. Ya, tetapi ketika manusia itu tetap memilih ya kematian, memilih hukuman, memilih kutuk, maka itu pilihannya. Ya, bukan penentuan Tuhan. Ya, sampai kepada penumpahan cawan murka. Kita sudah perhatikan dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. Ketika cawan murka yang pertama itu ditumpahkan, itu langsung kepada manusia, maka manusia mengalami bisul yang jahat dan berbahaya. Ya, saudara yang terkasih, sementara manusia dilanda, dihantam oleh bisul yang jahat dan berbahaya itu, ditumpahkan cawan murka yang kedua. Kemana ditumpahkan? Ke alam, yaitu ke laut. Maka laut itu berubah menjadi darah. Bukan sepertiga, bukan setengah, tapi seluruhnya. Ya, sampai semua yang ada di laut itu mati. Seluruh aktivitas di laut itu terhenti. Ya, sementara manusia mengalami sakit karena bisul yang jahat dan berbahaya. Setelah cawan murka yang kedua, dilanjutkan dengan cawan murka yang ketiga. Kemana ditumpahkan? Ke sungai-sungai dan sumber mata air yang menjadi kebutuhan utama manusia, dan itu juga berubah menjadi darah sehingga manusia tidak dapat meminumnya. Ya, saudara yang terkasih, betapa makin beratnya penderitaan manusia pada waktu itu. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, lalu malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke matahari sehingga matahari itu menjadi panas. Ya, bahkan bercampur api yang menghanguskan manusia. Ini yang saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Sehingga menghanguskan manusia sampai manusia itu tinggal sedikit. Ya, dari apa yang sudah kita perhatikan dari kitab Yesaya pasal 24 juga pada minggu yang lalu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah ditumpahkan cawan murka yang keempat, berlanjut dengan cawan murka yang kelima. Ya, ketika cawan murka yang kelima itu ditumpahkan, saudaraku, ya, maka dampak dari cawan murka yang pertama, 2, 3, 4 itu belum selesai, belum hilang. Ya, masih dialami oleh manusia. Ya, lalu cawan murka yang kelima itu ketika itu ditumpahkan, kemana ditumpahkan? Itu ke tahta binatang, sehingga terjadilah kegelapan. Ya, terjadi kegelapan. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-16 dari ayat 10 sampai kepada ayat 11. Ini malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang yang muncul dari dalam laut. Silakan dibacakan dulu ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, Ya. dan kerajaannya menjadi gelap, Ya. dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Menggigit lidah mereka karena kesakitan. Wah, ini masih lidahnya yang digigit karena kesakitannya. Nanti kalau di neraka itu yang digigit adalah giginya. Ya, maka dikatakan di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya. Tetapi ketika cawan murka yang kelima ini ditumpahkan, mereka yang mengalaminya menggigit lidahnya karena
kesakitan yang mereka alami. Ayat 11, Dan mereka menghujat Allah yang di surga ya, karena kesakitan ya, dan karena bisul karena mereka. bisul mereka. Nah, Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ayat 10 ini, malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ya ke atas tahta binatang itu dan kepada kerajaannya sehingga menjadi gelap, dan mereka menggigit lidahnya karena kesakitan. Ya, akibat dari malapetaka ini. Lalu dilanjutkan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena sakitnya dan juga karena bisul mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudaraku, dampak dari cawan murka yang pertama belum selesai. Masih berkelanjutan. Ya, masih berkelanjutan. Jadi dampak cawan murka yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, ini belum clear, belum selesai, belum berhenti. Ya, lalu berlanjut kepada cawan murka yang kelima. Ya, saudara bisa bayangkan ketika manusia mengalami bisul yang begitu berat, yang sangat jahat dan sangat berbahaya. Lalu laut pun menjadi darah. Sungai-sungai, sumber-sumber air juga berubah menjadi darah. Matahari pun menjadi panas dan begitu membakar manusia. Ya, sementara manusia mengalami bisul, juga mengalami panas yang sangat terik, bahkan api bercampur api, saudaraku. Setelah itu, dalam ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat 11, ketika cawan murka yang kelima itu ditumpahkan, katanya, ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Dalam posisi sakit, terbakar, ya, alam juga dihukum, kondisi dunia menjadi gelap. Waduh, ini sangat sulit untuk dibayangkan. Ya, betapa mengerikannya penghukuman ini. Tetapi kembali, sebagaimana tadi saya mengawali, Tuhan menghadapkan kepada manusia pilihan. Keselamatan atau hukuman. Hidup atau mati. Berkat atau kutuk. Jadi kalau ada yang masuk dalam hukuman ini karena pilihan. Ya, bukan karena Allah tidak sayang. Bukan karena Allah tidak peduli. Ya, bukan karena Allah tidak memberi kesempatan. Ya, tetapi ini pilihan. Ya, sebelum lebih lanjut kita memperhatikan nanti. Ya. Tetapi mari kita telusuri dengan perlahan supaya kita betul-betul mengerti, memahaminya dengan jelas. Dikatakan begini dalam ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Binatang yang dimaksudkan di sini adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Ya, binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu Wahyu pasal 13. Ya, Wahyu pasal 13. Ya, ditumpahkan ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Ini dulu kita perhatikan. Kemana cawan murka itu ditumpahkan? Ke atas tahta binatang. Tahta binatang itu. Ya, binatang ini ya selalu diterjemahkan dengan antikristus. Ya, dalam Wahyu pasal 13 sudah kita pelajari toh? Amin. Ya. Saudara yang terkasih, apakah binatang ini punya tahta? Ya, punya tahta. Dari mana tahtanya? Tahtanya itu dari ular naga. Ya, dari ular naga. Dari iblis. Ya, jadi Wahyu pasal 13 itu sangat jelas mencatat. Ya, ketika binatang yang dari dalam laut ini muncul, ya, maka ular naga tua itu memberikan kepadanya kuasanya, tahtanya, dan kerajaannya untuk menjalankan. Ya, mari saya ajak kita bertolak dulu sebentar ke belakang. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-13,
dari ayat 1 sampai kepada ayat 2. Demikian, Ya. lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Ya. bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, Ya. dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Ya. Terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, Terus. dan kakinya seperti kaki beruang, Ya. Terus. dan mulutnya seperti mulut singa. Terus. Dan naga itu Perhatikan. memberikan kepadanya kekuatannya. Dan naga itu memberikan kepadanya, kepada binatang yang muncul dari dalam laut ini, yang keluar dari dalam laut ini, kekuatannya, terus dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, jadi binatang ini mempunyai tahta, mempunyai kerajaan, mempunyai kekuatan, punya kekuasaan yang berasal dari iblis, ular naga tua. Ya, jelas ya? Amin. Ya, jadi dia punya tahta. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara dengan tahta, ya, karena tahta ini kalau kita melihat kan ada tahta Allah. Ya, berarti ada juga tahta iblis. Tetapi tahta iblis di sini dalam Wahyu pasal 13 sudah diserahkan kepada binatang yang muncul dari dalam laut. Ya. Kalau tahta Allah itu sangat jelas kita perhatikan dalam Wahyu pasal yang keempat sampai kepada Wahyu pasal yang kelima. Ya, tahta. Kalau bicara tentang tahta, tahta itu adalah pusat, sentral ataupun pusat pemerintahan, pusat kekuasaan. Kalau dikatakan tahta Allah, wah, ini pusat kekuasaan, pusat pemerintahan Allah. Ya, pusat tempat kemuliaan Allah. Dan itu juga yang menjadi pusat tempat penyembahan kita. Ya, penyembahan kita itu berpusat ke tahta Allah. Haleluya. Ya, jadi kalau dikatakan tahta, ini bicara tentang pusat. Ya, kita sudah pelajari kita Wahyu pasal yang keempat dengan Wahyu pasal yang kelima. Ya, di sorga itu kan ada banyak juga makhluk-makhluk, saudaraku. Ya, baik 4 makhluk yang memiliki sayap yang ada di sekitar tahta, bahkan juga ada 24 tua-tua di sana, bahkan juga para serafim, saudaraku, bahkan juga makhluk-makhluk yang lain dan juga malaikat-malaikat. Ya, dan semua itu berpusat penyembahannya, pujiannya, pengagungannya, semua itu berpusat ke tahta. Ya, berpusat ke tahta. Kalau dikatakan tahta Allah, itu adalah pusat kerajaan Allah, pusat pemerintahannya, pusat kemuliaannya. Yang menjadi pemimpin di sana Allah. Ya, kalau dikatakan tahta Allah, ya, ini bersifat kekal, bukan bersifat sementara, tidak. Tetapi ini bersifat kekal. Tujuannya apa, saudaraku? Dari tahta Allah ini adalah untuk menyelamatkan, untuk membenarkan manusia, untuk menjangkau manusia yang percaya, yang bertobat, supaya kembali mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Itu yang menjadi tujuannya, sarannya. Ya, jadi semua manusia itu diarahkan ke pusat, ke tahta Allah. Sebaliknya, kalau dikatakan tahta iblis, berarti pemimpinnya di situ adalah iblis. Ya. Dan ini menjadi juga pusat. Pusat apa? Pusat kerajaan kegelapan. Pusat pemerintahan kerajaan kegelapan. Kalau tadi itu adalah tahtanya iblis, lalu tahta itu dialihkan kepada binatang yang muncul dari dalam laut, yang seringkali kita tafsirkan dengan antikristus. Nah, ini yang berkuasa, ini yang menerima kekuatan, ini yang menjadi pemimpinnya. Iya. Dan ini bersifat sementara. Sementara. Iya, sementara. Maka nanti ketika cawan murka yang kelima ini ditumpahkan, maka kerajaan itu menjadi gelap. Ya,
Saudara yang terkasih, tata iblis ini adalah pusat, ya, pusat kejahatan, pusat dosa. Ya, sana berpusat. Ya, dengan tujuan untuk mempengaruhi, menipu, memperdaya, membohongi manusia supaya manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Itu yang menjadi tujuannya. Ya, salah satu jemaat di dalam Wahyu pasal yang kedua, yaitu jemaat di Pergamus, ya. Ya, coba sebentar kita lihat dulu. Engkau berada di tahta iblis, katanya. Coba Wahyu pasal yang kedua dari ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, ya, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. ya, Aku tahu di mana engkau diam. aku tahu di mana engkau diam, hai jemaat Yaitu di Pergamus. sana, di Ya. tempat tahta iblis. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jemaat Pergamus ini dikatakan tempatnya, ya, saudaraku, dekat dengan tahta iblis. Ya, pusat kejahatan, dosa. Ya, di sana engkau tinggal, di sana keberadaanmu. Nah, jemaat Pergamus ini dikatakan, ya, berada di tempat tahta iblis. Bicara tentang tahta, sekali lagi itu bicara tentang pusat, sentralnya. Ya, pusat kejahatan, pusat dosa. Ya, di sana, ya, sudah aku bagaikan sentralnya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, Wahyu pasal yang ke-16, ketika cawan murka yang kelima itu ditumpahkan kemana? Ditumpahkan ke tahta dari binatang itu, yang diperolehnya dari iblis. Ya, jadi itu adalah tahta iblis, tahta antikristus, pusat kejahatan, pusat dosa. Di sana sentralnya. Ya, maka kesanalah ditumpahkan cawan murka. Pusat kerajaannya, kerajaan apa? Kerajaan kegelapan. Kesana ditumpahkan cawan murka, sehingga terjadilah kegelapan. Ya, kegelapan. Kegelapan ini adalah sebagai bentuk hukuman. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat berulang-ulang bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan kegelapan. Beberapa contoh saya kutip, termasuk ketika sangkakala yang kelima ditiup. Ketika sangkakala yang kelima itu ditiup, maka terjadilah kegelapan. Kegelapannya begini, dikatakan dalam Wahyu pasal 9. Iya, ketika lubang jurang maut itu dibuka, maka dari sana keluarlah asap yang begitu pekat, seperti asap tanur, ya, dan mengakibatkan kegelapan. Ya, itu dalam Wahyu pasal 9, ya. Coba mari kita perhatikan dulu. Demikian ayat pertama dimulai. Iya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Terus, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Anak kunci lubang jurang maut. Ya, jurang maut, ya. Ya, saudaraku, jurang maut. Maka ini dibuka. Pintu jurang maut ini dibuka. Terus, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Terus, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya, terus. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Menjadi apa? Gelap. Menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Jadi ketika sangkakala yang kelima itu ditiup, itu kan sangkakala yang kelima toh?
Ya. Coba lihat perikopnya di situ. Sangkakala yang kelima. Ya, jadi ketika sangkakala yang kelima itu ditiup, pintu lubang jurang maut itu dibuka. Maka dari sana keluarlah asap yang begitu tebal seperti asap tanur. Bahkan di dalamnya itu ada binatang. Ya saudaraku, yang menggambarkan roh-roh yang nanti yang akan menyakiti manusia, menyiksa manusia. Ya, cukup lama. Ya, 5 bulan lamanya. Ya, saudara yang terkasih, tetapi ditandai dengan kegelapan. Ya, coba terus dulu. Setelah menjadi gelap, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Ya, terus. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, maka kepada ya binatang-binatang yang seperti belalang-belalang ini, katanya saudaraku, ya diberikan kuasa untuk menyengat seperti sengat kalajengking. Siapa yang disiksa? Manusia. Ya, manusia. Coba terus. Dan kepada mereka dipesankan, ya, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, ya, lanjutkan. atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, terus, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Manusia yang tidak memiliki tanda meterai Allah, tanda kepemilikan Tuhan dalam dirinya. Ya, tidak ada tanda meterai Allah. Ya, sebagai tanda milik Tuhan dalam dirinya. Itu yang disiksa. Ya, tidak memiliki materai Allah dalam di dahinya. Terus ayat 5 perhatikan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Ya, terus. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, ya, apabila ia menyengat manusia. Ya. Dan siksaannya begitu menyakitkan, seperti siksaan kalajengking ketika kalajengking itu menyiksa, menyengat manusia. Nah, ini sengatan kalajengking kan ini sangat menyakitkan, saudaraku. Ya, nggak tahu saudara pernah disengat kalajengking, lipan. Oh, ini ya sengatan-sengatan yang sangat menyiksa, yang sangat menyakitkan. Ya, saudara bayangkan kalau sempat 1-2 kalajengking menyengat, ya kalau 2-3, ya kalau puluhan, kalau ratusan. Ya, karena ini muncul dari jurang maut. Ya, dalam asap itu ada belalang-belalang, ya, yang menyengat seperti kalajengking untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Tetapi ketika manusia itu disiksa sebagai bentuk penghukuman, perhatikan ya, sebagai bentuk penghukuman. Tetapi manusia ya bukan justru bertobat, atau manusia bukan justru berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi sebaliknya, ayatnya yang ke-6, mereka mencari maut. Ya, justru lebih mencari maut, mencari kematian daripada bertobat. Wah, ini kan sudah sangat ya keras hatinya, saudara. Ya, justru lebih memilih kematian daripada memilih pertobatan. Coba ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, terus, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Ya. Dan mereka akan ingin mati, Ya. tetapi maut lari dari mereka. Saudara bayangkan, ya, disiksa, dihukum, ya, disengat dengan sengat kalajengking yang begitu menyiksa 5 bulan lamanya. Manusia bukan justru mencari Tuhan, bukan justru berbalik bertobat kepada Tuhan, tidak. Tetapi justru sebaliknya, manusia itu lebih memilih mencari maut, mencari kematian daripada bertobat. Lebih memilih mencari maut, kematian daripada mencari Tuhan. Maka tadi saya sampaikan, kalau ada manusia yang dihukum, itu pilihannya.
Kalau ada manusia yang mati dalam dosa, itu pilihannya. Kalau ada manusia yang hidup dalam kutuk, itu pilihannya. Ya. Dari sejak semula, Tuhan memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih. Hidup atau mati, berkat atau kutuk, keselamatan atau hukuman, kemenangan atau kekalahan. Tuhan perhadapkan. Ya. Jadi kalau manusia ada dalam hukuman, manusia mati dalam dosa, manusia mengalami kekalahan, itu karena pilihannya. Bukan karena Tuhan tidak berbelas kasihan. Ya. Jadi sebelum cawan murka ditumpahkan ke tahta binatang yang muncul dari dalam laut, yang tadinya itu adalah tahta iblis, sehingga menjadi gelap, kerajaan itu menjadi gelap. Sebelumnya Tuhan sudah pernah dengan kegelapan ini. Ketika asap tanur dari curang maut itu muncul, sampai matahari pun tertutup dengan asap itu dan mengakibatkan. Pada minggu yang lalu juga saya singgung, sama seperti dalam Keluaran pasal yang ke-10, ketika Tuhan mendatangkan tulah yang ke-9 ketika menulahi Mesir, maka di sana terjadilah kegelapan 3 hari, dan kegelapan itu begitu pekat. Ya, begitu pekat. Tetapi anehnya di wilayahnya orang Israel ada terang. Ya, di wilayah orang Israel ada terang. Ya, jadi tidak semua. Dari situ kita belajar bahwasanya, ya saudaraku, ya, kenapa di wilayah Mesir ini ya, terjadi kegelapan? Itu pilihan. Karena Tuhan sudah berulang-ulang, dari mulai tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-9. Ya, Firaun bersama dengan kerajaannya memang mengeraskan hati toh, ya, dan berulang-ulang menolak. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menyampaikan rencananya, Tuhan sudah mengadakan kuasanya, mujizatnya, penghukuman-penghukumannya yang ringan, tapi ditolak. Maka Tuhan hukum dengan kegelapan. Kegelapan itu bukan hanya sekedar kegelapan seperti mati lampu, tidak. Bukan. Ya, ini kegelapan dalam bentuk penghukuman. Ya, dan saya percaya manusia paling takut dengan kegelapan. Ya toh? Saudara takut dengan kegelapan? Amin. Jujur. Ya, kalau kita mau jujur, kita kan takut dengan kegelapan dong. Ya. Namun kegelapan yang dimasukkan di sini bukan hanya kegelapan seperti gelapnya malam, ya, tanpa lampu, tanpa penerang, bukan. Ini kegelapan dalam penghukuman Tuhan. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara sedang mengalami sakit, ya, dan suasana gelap yang sangat mencekam dalam penghukuman Tuhan. Wah, ini kan kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Karena tadi kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 10 sampai kepada 11, sementara manusia masih mengalami dampak, ya, cawan murka yang pertama itu, yaitu bisul. Ya, belum lagi terbakar karena panas terik bercampur dengan api, sementara alam pun dihukum.
terjadi lagi kegelapan yang begitu gelap. Ya, kenapa kegelapan ini terjadi? Karena manusia menolak Tuhan. Ya, karena manusia menolak Tuhan. Perhatikan, ketika Yesus disalibkan, dari jam 12 sampai ke jam 3, ya, sampai kepada menjelang kematian Yesus, dunia dilanda kegelapan. Ya. Kenapa saudaraku? Ya. Karena dunia menolaknya. Ya. Dunia menolak. Alkitab sangat jelas mencatat. Ya. Dalam Matius pasal 27 dikatakan dari jam 12 sampai kepada jam 3, ya, gelap kan? Coba. Ayat 45. Ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sampai jam 3. Ya, kegelapan menutupi. Sampai jam 3. Kenapa terjadi kegelapan, saudaraku? Karena manusia menolak. Menolak. Menolak Yesus. Menolak Yesus sebagai apa? Ya, nah ini kita naik lagi. Ya, kalau dalam Injil Yohanes dikatakan, ya Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Ya, aku terang dunia. Barang siapa yang datang kepada aku, siapa yang menerimaku, ya, maka di dalam dia ada terang. Dia akan hidup dalam terang. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak akan mengalami kegelapan. Tetapi kenapa dunia mengalami kegelapan? Karena dunia menolaknya. Kenapa cawan murka yang kelima ini ditumpahkan sehingga terjadilah kegelapan? Karena dunia menolaknya. Menolak dia sebagai apa? Sebagai terang. Menolak dia sebagai terang. Akulah terang dunia. Apa yang dimaksudkan dengan terang? Bicara tentang terang tentu itu bicara tentang kebenaran. Bicara tentang terang itu juga bicara tentang pengharapan. Bicara tentang terang itu juga bicara tentang hidup. Ya. Nah, itu pengertian daripada terang. Jadi kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, dialah sumber kebenaran itu. Dialah sumber pengharapan itu. Dialah sumber hidup. Ya. Tetapi manusia menolaknya sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber hidup. Sehingga manusia itu diliputi, dikuasai oleh kegelapan. Saya kutip sebentar Injil Yohanes. Injil Yohanes dari pasal yang ke-8 dulu kita awali. Dari ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Iya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, bicara tentang terang itu bicara tentang kebenaran, itu bicara tentang harapan, itu bicara tentang hidup. Karena kalau masih ada terang berarti masih ada harapan. Amin. Ya, haleluya. Haleluya. Ya.
masih ada harapan. Ya, kalau pagi-pagi saudara masih melihat terang, berarti masih ada harapan. Ya, harapan untuk melanjutkan hidup. Ya toh? Iya. Tapi kalau saudara bangun pagi-pagi nggak ada terang, wah ini ya akan hilang harapan untuk melanjutkan hidup. Hilang harapan untuk melanjutkan pekerjaan usaha. Hilang harapan untuk mendapatkan berkat. Ya, kalau tidak ada terang. Jadi bicara tentang terang itu bicara tentang pengharapan, itu bicara tentang hidup, itu bicara tentang kebenaran. Nah kembali, kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, berarti dia adalah sumber kebenaran bagi dunia. Dia adalah sumber pengharapan bagi dunia. Dia adalah sumber hidup bagi dunia. Haleluya. Ya, lalu dilanjutkan tadi di sini. Ya, katanya, kata Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku sebagai terang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, kalau kita mengikut dia sebagai terang, sumber pengharapan, sumber hidup, sumber kebenaran, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, melainkan kita akan memperoleh atau mempunyai terang dalam hidup. Ya, kalau kita punya terang dalam hidup, kita akan berjalan dalam kebenaran. Kalau kita punya terang dalam hidup, kita tidak akan tersandung. Kalau kita punya terang dalam hidup, kita tidak akan jatuh. Ya, tetapi ketika manusia menolak dia sebagai terang, sebagai sumber hidup, sebagai sumber pengharapan, sumber kebenaran, maka manusia itu akan berjalan dalam kegelapan. Iya. Dalam pasal 9 itu kembali diulang. Ya, pada pasal 9 ayatnya yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, kembali diungkapkan bahwasanya, ya, akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Ya. Namun perhatikan, kenapa sampai Tuhan menghukum dengan kegelapan? Kita mundur kepada Yohanes pasal yang ketiga. Dikatakan begini, terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, dunia lebih menyukai kegelapan. Ya, dengan kata lain, saya terjemahkan, manusia memilih kegelapan dibandingkan daripada terang dunia. Oleh sebab itulah, maka dia, terang dunia, menghukum manusia yang cinta dengan kegelapan itu dengan kegelapan. Ya, sebagai bentuk penghukuman. Ya, mari kita mundur pada pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 dari ayat 19 dulu. Dan inilah hukuman itu, ya, terang telah datang ke dalam dunia, ya, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Manusia ya lebih menyukai kegelapan, memilih kegelapan daripada terang. Nah, ini persoalannya. Pilihan ini. Ya. Jadi kalau ada manusia yang ya dihukum dengan kegelapan, ya karena pilihan. Dari sejak semula Allah menghadapkan kepada manusia itu terang dan gelap. Pilihan kita itu menentukan apa yang kita pilih. Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, perbuatan manusia jahat. Manusia lebih mencintai kejahatan daripada kebenaran. Manusia lebih mencintai dosa daripada kekudusan. Manusia lebih mencintai kondisinya, keadaannya, ya,
yang jauh dari Tuhan daripada mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Coba terus dulu ayat yang ke-20, sebab Demikian, ya, sebab barang siapa berbuat jahat, ya. membenci terang, Nah, terus. dan tidak datang kepada terang itu, Ya, dan tidak datang supaya kepada terang. perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak Ya, nampak. supaya perbuatannya yang jahat tidak nampak. Ya. Jadi tidak mau datang kepada terang, tidak mau datang kepada Tuhan, supaya kejahatannya itu seakan-akan tidak terlihat. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan kan kejahatan kita kan, dosa kita kan, kelemahan kita kan terlihat kan? Karena firman dan rohnya mengoreksi. Ya, saudaraku, sampai dosa-dosa dalam pikiran kita pun dikoreksi. Dosa-dosa dalam hati kita pun, keegoisan kita pun, kebencian kita pun, kemarahan kita pun terkoreksi. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, ya segala dosa, segala kegelapan, segala kejahatan, segala kelemahan-kelemahan kita kan terlihat. Ya. Bahkan firman Tuhan memperlihatkannya. Oh, ini kelemahanmu, kau masih marah sampai hari ini. Ya. Oh, ini kelemahanmu, ambisimu. Oh, ini kelemahanmu, kebencianmu. Oh, ini kelemahanmu, kenajisanmu. Oh, ini kelemahanmu, bohongmu, kepalsuanmu. Nah, ini kan Alkitab ini kan, ya, sebagai terang, ya, saudara, menerangi, memperlihatkan segala kegelapan, segala dosa, segala kejahatan kita toh. Kenapa? Karena kita datang kepada terang. Ya, sehingga ketika kita datang kepada terang, segala dosa, kejahatan kita, oh, itu diperlihatkan. Ya, supaya kita tinggalkan. Tetapi orang yang cinta dengan dosa, orang yang cinta dengan kejahatannya, orang yang cinta dengan kenajisannya, tidak mau datang kepada terang. Supaya tidak terlihat. Nah, ini. Maka dikatakan tadi dalam ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, berarti membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi terus ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, ya, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam ya, Allah. Datang kepada Allah, ya, supaya perbuatan-perbuatannya itu betul-betul diterangi. Ya, kejahatannya itu ditinggalkan, lalu ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, jadi ini yang menjadi dasarnya kenapa sampai dihukum dengan kegelapan. Ya. Cawan murka yang kelima itu ditumpahkan ke tahta binatang, sama dengan tahta iblis. Ya, yang menjadi pusat kerajaan, pusat kejahatan, pusat dosa. Ya, bahkan iblis juga menarik penyembahan kan ke tahtanya dari manusia-manusia yang berdosa. Ya, dan ini menjadi tandingan daripada tahta Allah. Tahta Allah itu adalah pusat kerajaan Allah, pusat kerajaan terang, pusat kebenaran, pusat kemuliaan Allah. Dan itu juga menjadi pusat penyembahan orang-orang percaya. Ya. Jadi diperhadapkan kepada manusia dua ini, tahta Allah atau tahta iblis. Ya, ketika manusia memilih tahta iblis, kerajaan iblis, kerajaan kegelapan, maka ini nanti akan ditumpahkan cawan murka yang kelima ke sana. Kenapa kegelapan? Karena manusia menolak terang.
Yesus sudah menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Aku sumber hidup, aku sumber pengharapan, aku sumber kebenaran. Tetapi manusia justru lebih mencintai kegelapan. Maka ketika cawan murka ini ditumpahkan, ya terjadilah kegelapan, ya saudaraku, yang begitu menghukum, menyakitkan. Tadi kan berulang-ulang dikatakan, Wahyu pasal 16, dari ayat 10 sampai kepada ayat 11, berulang dikatakan sakit yang dialami oleh manusia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Iya, ini masih koma. Lalu dilanjutkan ayat 11-nya. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan. Ya, karena kesakitan. Ya, jadi kegelapan ini mengakibatkan kesakitan. Belum lagi panas matahari yang bercampur api, ya, yang menyakitkan manusia. Ditambah lagi dan karena bisu mereka. Nah, yang belum selesai, masih berkelanjutan. Ya, bahkan terus. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Wah, ini yang mengerikan. Tidak bertobat. Ya. Jadi dari sini kita menarik satu kesimpulan, baik juga dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Ketika penghukuman-penghukuman itu dinyatakan, saudaraku, ternyata penghukuman itu tidak menjadi jaminan membuat manusia itu bertobat. Penghukuman-penghukuman itu tidak menjadi jaminan membuat manusia itu bertobat. Ya, maka banyak orang yang sudah dihukum pun nggak juga bertobat. Ya, sama seperti orang masuk penjara sekian tahun di penjara, keluar belum tentu bertobat, ulang lagi. Ya, kalau kejahatannya dulu mungkin curanmor, ya kembali lagi. Ya, kalau kejahatannya dulu begal, ya saudaraku, ya dibebaskan, ya ulang lagi. Nah, jadi penghukuman-penghukuman itu ya tidak menjadi satu jaminan seseorang itu bertobat. Tapi bertobat itu adalah pilihan kita. Amin. Dimulai dari diri kita. Ya, kalau kita sendiri pun tidak memiliki keinginan untuk bertobat, ya, Tuhan tidak bisa berbuat apa. Kecuali kita memiliki keinginan untuk bertobat, ya, punya kerinduan, ya. Tetapi kemampuan kita sangat terbatas. Baru kita berkata, Tuhan berikan aku kemampuan. Berikan aku kesanggupan. Apa yang telah Engkau mulai dalam diriku, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, kiranya Tuhan melanjutkannya. Baru Tuhan memberikan kita kemampuan. Ya, maka ya kitab Filipi pasal 2 itu dalam ayat 13, ya Tuhan juga memberikan kesanggupan, kemampuan bagi kita, itu jangan disalahartikan. Ya, jangan disalahartikan. Ya, coba ayat 13 dulu, seakan-akan ya Tuhan yang membuat kita bertobat, kan begitu. Ya, coba dari ayat 13 saja. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini jangan disalahartikan bahwasanya Tuhan yang mengerjakan pertobatan itu di dalam diri kita. Ya, saudaraku, benar. Tetapi dimulai dari kita yang mau bertobat. Maka lihat di situ perikopnya. Jangan lari dari konteks.
konteksnya di situ? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa? Siapa yang mengerjakan, kita atau Tuhan? Nah, itu jangan lari dari konteks. Ya, karena banyak orang juga salah menafsirkan ini. Sudah aku menganggap bahwasanya Tuhan yang mengerjakan pertobatan itu di dalam diri kita. Ya, bukan Tuhan yang mengerjakannya, tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Kalau kita tidak berdaya, ya maka dalam kelemahan kita, mari kita serahkan kepada Dia, mohon kekuatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, tetapi pertobatan itu dimulai dari diri kita dulu. Ya, ada kerinduan, ada kemauan. Ya, untuk mengerjakan pertobatan itu, lalu kita minta kepada Tuhan, mampukan aku, berikan aku kekuatan mengerjakan pertobatan ini. Berikan aku kemampuan untuk berubah. Berikan aku kemampuan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Berikan aku kesanggupan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Baru Tuhan tolong. Ya. Tetapi dimulai dari diri kita. Kita punya keinginan, punya niat. Ya. Punya kemauan. Persoalannya, banyak jemaat nggak punya kemauan. Sama seperti pada zaman Nabi Yeremia. Ya, pada zaman Nabi Yeremia. Saya sampaikan kalau tidak salah dalam ibadah raya ya, betapa beratnya kehidupan Nabi Yeremia. Bahkan kehidupan nabi-nabi dalam perjanjian lama itu sangat berat. Ya, banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama itu ditolak. Bahkan Nabi sendiri pun merasa, ya saudaraku, jabatannya sebagai nabi itu suatu panggilan yang sangat berat. Ya, sampai Yeremia pun mengutuki hari kelahirannya. Kenapa demikian? Ya, karena Yeremia itu menjadi buat cemooh. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang mau mendengar. Bahkan juga justru menjadi celah. Sampai Yeremia berkata, Tuhan, kepada siapa aku harus berkhotbah? Kepada siapa aku sampaikan firman ini? Ya, Yesaya pun begitu. Sampai Tuhan berkata, ya, sampai sunyi sepi. Ya, sampai sunyi sepi, sampai tidak ada manusia. Ya, kau harus tetap berkhotbah. Ya, aku akan uji manusia sampai nanti tinggal 1/10. Yang 1/10 pun akan aku uji juga. Ya, bila perlu sampai tidak ada manusia, kau harus tetap berkhotbah. Wah, ini kan, ya, panggilan yang sangat berat. Ya, Yeremia pun begitu. Ya, Yeremia sampai betul-betul mengeluh kepada Tuhan. Ya, kalau kita membacakan mulai Yeremia pasalnya yang ke-4, pasal 5, pasal 6. Saya kutip pasal 6 dulu sebentar. Yeremia pasal yang ke-6. Ya. Dari ayatnya yang ke-10 dulu. Demikian. Ya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Bayangkan. Iya. Nah, kepada siapa aku Tuhan harus berbicara, bersaksi ataupun berkhotbah supaya ada yang mau memperhatikan, mendengar. Ya. Coba terus. Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Ya. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, ya. Mereka tidak menyukainya. Menyukai. Ya, nggak tahu saudara yang hadir malam ini masih mau mendengar? Ya, masih suka? Ya jujur lah. Ya. Kalau kita nggak mau lagi mendengar, nggak lagi suka, ya firman juga menjadi cemooh, itu sudah sama kondisinya seperti pada zaman Yeremia. Ya. Nah, Pak Dodok masih Pak Gen balap. Nah, awal masalah kusautik kan masuk firman. Ada begitu juga?
Ya, rupiah walau melayani dalam hari Minggu. Jangan pula begitu. Ya. Kalau firman tidak lagi menjadi kesukaan kita, ya, apa yang menjadi solusi bagi kita? Ya. Saya juga sering ingatkan, baik termasuk orang-orang muda, anak-anak remaja, pemain-pemain tamborin, ya, jangan karena melayani hari Minggu baru datang ibadah. Ya. Dengarkan firman Tuhan di masa mudamu, supaya hidupmu dipelihara Tuhan. Ya. Buka telingamu, buka hatimu untuk firman Tuhan. Ya. Supaya dari masa muda engkau diperhatikan Tuhan. Ya. Saya sangat bersyukur dari masa muda saya cinta dengan firman. Ya. Selalu ada ayat-ayat emas istilahnya bagi saya. Ya. Bahkan setiap hari selalu ada ayat-ayat emas yang menjadi betul-betul rema. Yang selalu saya hafal, yang selalu saya ingat. Setiap hari. Ya. Maka kalau dari dulu kan selalu baca Alkitab tiap hari. Ada pembacaan firman Tuhan setiap hari. Baik perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama 3 pasal, perjanjian baru 1 pasal. Dan selalu ada ayat-ayat yang menjadi rema. Ya saudaraku, yang saya istilahkan dengan ayat emas. Ya, jadi itu betul-betul diingat, betul-betul dihafal. Jadi kalau sekarang ini, ya khotbah pun kadangkala ayat itu sudah dihafal, bukan tadi atau bukan semalam atau 1 hari ini saya hafal, enggak. Ya, itu sudah cukup lama, udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Iya. Dan ayat itu betul-betul menjadi rema. Bukan hanya sekedar dihafal, tidak. Kalau hanya sekedar dihafal kan lupa. Ya. Saudara hafal liturgimu tahun lalu, bulan Desember, kalau hanya sekedar dihafal tidak menjadi rema, udah lupa. Ya, coba anak-anak remaja ini kalau ada liturginya, udah lupa. Apa liturgi waktu kelas 4? Hah? Lupa kan? Ya, belum lagi kelas 5. Kenapa? Karena hanya sekedar dihafal. Itu tidak menjadi rema. Kalau itu menjadi rema, saya istilahkan dengan menjadi ayat emas. Ya. Berharga, bernilai, namanya ayat emas. Ya. Itu bagaikan berharga. Jadi bukan hanya sekedar dihafal saja, tidak, tetapi itu betul-betul sangat memberkati kita. Sehingga ayat itu nggak lupa. Ya. Jadi itu sudah berlangsung dari masa muda, ya sebelum menikah juga saudaraku aktif dalam baca kitab suci. Dan bukan hanya sekedar baca seperti baca berlalu saja begitu, tidak. Seperti baca berita, tidak. Tapi betul-betul direnungkan, disimak. Ya, maka kalau sekarang kan ya tinggal kepada pembukaan rahasianya. Ya, saudaraku. Lalu saya juga banyak belajar soal sejarah dikaitkan dengan ayat-ayat itu sehingga lebih paham, lebih mengerti. Ya, lebih mengerti. Karena kadang-kala ayat-ayat ini kan ya banyak yang tidak kita mengerti kalau kita tidak pahami sejarah. Ya, sama seperti kalau salah satu contoh saya kutip, Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, ya kan? Sebelum dia membaptis di Sungai Yordan. Ya, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Belalang dan madu hutan. Madu hutan. Ya. Dalam pemikiran kita belalang, si Hapor. Bahasa Bataknya kan begitu. Ya, ya kan? Belalang pengerit, melompat, ya terserah. Pokoknya belalang. Kan begitu kan? Ya. Saudara pandangan saudara mana? Itu juga. Ya. Tapi ingat, di Israel itu atau di wilayah tanah Kanaan itu ada namanya pohon belalang. Tanaman. Ya. Jadi buahnya itu seperti kalau saya lihat itu buahnya itu agak manja, seperti lebih condong dengan kecipir. Kenal kecipir? Ya,
seperti model kecipir, hanya dia agak lebih panjang. Ya, dan itu banyak di wilayah padang gurun banyak. Ya, saudaraku, dan itu buahnya itu memberikan gizi, bisa memenuhi kebutuhan, apalagi tambah dengan madu hutan. Ya, ini. Ya. Kalau belalang binatang itu biasanya lebih cenderung ya sebagai wabah. Nah, ini saudara jadi bingung kan? Ya. Jadi kalau kita tidak mempelajari sejarah, ya nanti kita tidak tahu ini belalang yang mana, belalang tumbuhan atau belalang binatang. Ya itu. Jadi jangan langsung puas. Oh ini belalang, ya yang bisa lompat-lompat, ada sayapnya. Ya. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu yang menjadi kenyataan. Maka kalau kita pelajari juga sejarah, kita bisa memahami ya belalang yang mana yang dimasukkan. Itu contoh saja. Contoh saja. Ya, saya hanya membuka wawasan kita supaya kita mengerti ya sehingga pemikiran kita, pengertian kita tidak terlalu picik, saudara. Ya, tetapi kita banyak memahami akan kebenaran-kebenaran. Nah, kita kembali, ya kita memperhatikan bagaimana tadi ya pada zaman Nabi Yesaya dan Nabi Jeremia, ya pada zaman Nabi Jeremia sendiri berkata kepada siapa? Aku harus berbicara Tuhan. Ya, pemberitaanku menjadi cemooh, orang-orang menolaknya. Ya. Bahkan kalau kita lompat kepada ayat 16, beginilah firman Tuhan, ya. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, ya, terus. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, terus. di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, ini persoalannya. Tuhan kan sudah beritahu, ya jalan yang dulu kau jalani, ya sekarang tempuhlah itu. Dulu kau pernah berjalan di jalan yang benar. Ya, kalau kita mundur kepada pasal yang kedua, dulu kau pernah mengikut aku di padang gurun, di tempat yang tiada tetaburannya. Waktu itu engkau kudus, engkau mengikut bagaikan pengantin, engkau mengikut dengan cinta mula-mula. Ya, tetapi engkau meninggalkan Tuhan, engkau menggali kolam yang bocor. Engkau mencari air ke Asyur, engkau mencari air ke Mesir. Sekarang kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada jalan yang benar. Jalan yang dulu pernah engkau tempuh. Dulu engkau pernah berjalan dalam kebenaran. Dulu engkau pernah hidup dalam kekudusan. Dulu engkau pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan. Berjalanlah kembali di jalan itu. Dengan kata lain, berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah. Tapi apa jawabannya? Kami tidak mau menempuhnya. Kami tidak mau menempuhnya. Tuhan memberikan pilihan. Tuhan mengarahkan. Hari ini kuperhadapkan kepadamu hidup dan kematian, tetapi pilihlah hidup. Hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, tetapi pilihlah berkat. Hanya persoalannya umat itu berkata, kami tidak mau. Kami tidak mau. Ya, bahkan terus lebih lagi. Ayat juga 17. aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Ya. Tetapi mereka berkata, ya, kami tidak mau memperhatikannya. Kami tidak mau memperhatikan. Terus. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, ya, dan ketahuilah hai jemaat, ya, apa yang akan terjadi atas mereka. Apa yang akan terjadi? Terus. Dengarlah hai bumi, terus. Sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka. Terus. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku, ya, terus. Dan menolak pengajaranku. Mereka menolak.
Ya, mereka tidak memperhatikan kata Tuhan. Ya, perhatikanlah, aku akan mendatangkan malapetaka. Biasanya malapetaka di awal itu adalah hukuman yang ringan. Tetapi ketika manusia tidak bertobat, maka Tuhan perberat hukumannya. Toh juga manusia tidak bertobat, tetap memilih jalan dosa, hidup di luar pertobatan, baru Tuhan tumpahkan cawan murkanya. Kan begitu sistem Tuhan dalam menghukum. Saya sudah berulang-ulang menyampaikannya. Jadi pada pasal yang ke-6 ini tadi, dari ayatnya yang pertama sebenarnya sampai kepada ayat 26. Ya, ini adalah peringatan-peringatan dan juga hukuman-hukuman Tuhan. Tetapi mereka mengabaikannya, sekalipun Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Lalu dilanjutkan ayat 27 sampai kepada ayat 30. Ya, di situ Yeremia menjadi penguji umat Tuhan, diuji. Ya, dites, dicoba. Ya, tentu ujian kan, pencobaan kan saudaraku, ya bercampur dengan disiplin hukuman. Ya, maka digambarkan di situ, ya, ketika mereka diuji bagaikan mereka dilebur. Coba ayat 29 saja dimulai, puputan. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Ya. Sia-sia orang melebur terus-menerus, ya. Tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Bayangkan, jadi mereka diuji, tetapi kejahatannya, dosanya toh juga tidak dipisahkan, tidak ditinggalkan. Ya, sampai digambarkan di sini seperti besi yang diuji. Di mana? Di dapur peleburan. Ya, dapur peleburan, pencobaan, ujian, siksaan, hukuman. Ya, tetapi toh juga tidak bisa memisahkan mereka dari dosa. Maka tadi saya sudah sampaikan, hukuman-hukuman, saudaraku, tidak menjadi jaminan membuat seseorang itu bertobat. Tetapi pertobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ada kemauan, ada kerinduan, ada usaha, supaya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita. Amin. Iya. Tetapi kalau kemauan saja tidak ada, ya, sama seperti bangsa ini tadi berkata, kami tidak mau, kami mendengar pun gak mau, apalagi melakukannya. Lalu diuji, bagaikan mereka dilebur dalam api, diuji dengan pencobaan, dengan kesakitan, dengan penghukuman. Tapi toh juga mereka tidak bertobat. Maka dilanjutkan terus 30. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, Ya. sebab Tuhan telah menolak mereka. Sebutkan mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan sudah menolak. Ya. Nanti berlanjut kepada pasal 7. Pada pasal 7 mereka berkata, oh kita bait Allah, kita gereja, kita umat Tuhan, kita orang percaya. Tetapi Tuhan berkata, perbaharuilah, perbaikilah tingkah lakumu, supaya kamu layak disebutkan sebagai bait Allah, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Kalau kamu tidak memperbaiki kelakuanmu, kamu tidak bertobat, kamu tidak layak disebut sebagai bait suci. Nah, itu yang ditekankan pada pasalnya yang ke-7. Ayat 1 dimulai. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, ya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, ya. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, ya. Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda, yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, ya. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Apa yang perlu diperbaiki? Tingkah langkah. Apa yang perlu diperbaiki? Tingkah langkah. Hai kamu orang-orang yang datang menyembah kepada Tuhan, apa yang perlu diperbaiki? Tingkah langkah. Tingkah langkahmu, sikap hidupmu, perilakumu, perbuatanmu. Hai orang-orang muda yang datang menyembah Tuhan, apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Tingkah lakumu.
Jemaat-jemaat yang datang menyembah kepada Tuhan, apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu? Tingkah lakumu. Maka dikatakan dari ayat 1 sampai kepada yang kedua, dalam ayat 2, kamu yang datang menyembah kepada Tuhan Allah. Lalu dalam ayat ketiga dikatakan, perbaikilah tingkah lakumu. Terus, ayat 4, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Aku akan berhadirat, aku akan bertabernakel, kata Tuhan. Kamu berkata dirimu adalah bait suci, sama dengan rumah Tuhan, sama dengan tabernakelnya Tuhan, sama dengan gereja, jemaat tubuh Kristus. Tetapi bait suci yang benar itu kalau kamu memperbaiki tingkah lakumu. Ada tanda pertobatan, ada kerinduan bertobat, ada kerinduan berubah. Itu yang disebut dengan gereja, bait suci, tubuh Kristus, orang percaya. Jangan kamu datang untuk menyembah, tetapi kamu tidak memiliki tanda pertobatan. Itu yang menjadi inti. Tuhan memberikan kepada kita pilihan dari sejak semula, hidup dan mati, berkat dan kutuk, keselamatan dan hukuman. Tetapi Tuhan selalu maju, pilihlah sampai kepada kita. Tapi kenapa ada hukuman? Kenapa ada calon rumah yang ditumpah? Karena manusia sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, sebagaimana Tuhan menawarkan kepada umatnya Israel, demikian Tuhan juga menawarkan kepada saya. Maka pilihlah hidup, pilihlah keselamatan, supaya kita jangan dilemparkan ke dalam calon murka, melainkan supaya kita beroleh dari apa yang Tuhan persiapkan di situ. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk